warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, teman-teman boleh ke info ke saya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Boleh melalui kolom chat. Aman suara ya, aman. Oke, sip. Agak kecil. Oke, coba sedikit saya besarkan volumenya. Oke. Ada yang sudah dengar? Bagaimana? Masih kecil? Aman ya? Oke, siap. Terima kasih. Baik, teman-teman yang join malam hari ini, boleh diinfo ini teman-teman di mana saja yang sudah join pada malam hari ini. Dari Bandung, oke. Dan Jogja juga, di Padang. Oke. Dari Bogor, Bandung, oke. Banyak dari Karawang, dari Garut, asli Jogja, Makassar, Pemalang, Riau, dari Medan, Karawang hadir kembali. Oke, baik, teman-teman, saya boleh diberi atau saya punya pertanyaan, kenapa teman-teman ikut kelas basic fotografi? Mungkin bisa dijawab singkat aja, kenapa teman-teman ikut kelas basic fotografi? Dari Aceh. Halo, selamat malam. Upgrade skill, oke. Masih awam, bingung mulai dari mana, Om? Bingung mulai dari mana? Nah, oke, nanti kita akan mulai. Oke, pengen foto traveling, keren Om. Mau memperdalam ilmu foto, oke. Saya ikut eskul sinema, baru beli kamera, oke, baru beli kamera, baru belajar Kak, oke, siap. Pengen jago jualan juga, oke, sip. Terus, next, ada lagi yang baru buka bisnis, belajar dasar selama ini otodidak, oke. Biar jago, siap. Kalau sudah jago nanti diajarin saya juga ya. Pengen foto yang bagus, pengen mau perdalam foto, oke. Oke, pengen motret dengan benar. Oke, selama ini mungkin belum benar ya. Oke, saya juga belum tahu yang benar gimana. Bertingkah laku bersopan santun gitu ya. Memperdalam basic dulu, oke, terima kasih. Oke. Nanti akan mulai pada pukul 7:05 dan teman-teman, kalau misalnya ada hal yang penting silahkan screenshot aja karena mungkin saya tidak akan bagi materinya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa screenshot materi yang saya mau sampaikan. Dan kebetulan saya malam ini sendiri, saya mungkin nanti akan kadang cek materi, kadang chat, kadang harus melakukan pemindahan materi dari satu ke yang lain. Oke, tadi suaranya sudah oke, yang belakangin ini masih ngomong suaranya kecil. Ya, tadi sudah cek suara, tadi suaranya sudah oke ya. Jadi bila kecil mungkin bisa dicek lagi di audio teman-teman supaya tidak terjadi kelewatan materi mungkin yang penting mungkin bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Tosol, saya salah satu produk spesialis dari PT Fuji Film Indonesia yang domisili saya ada di Jogja
teman-teman yang di Jogja, halo apa kabar? Dan kalau teman-teman ada yang main ke Jogja, silahkan kabari saya, nanti bisa foto bareng, hunting bareng. Sudah ada beberapa teman-teman yang misalnya dari Kalimantan, dari kelas ini ke Jogja ngabarin, kita ketemu ngopi bareng, ngobrol bareng soal foto, kemudian akhirnya kita bisa saling tukar wawasan. Baik, baik teman-teman, kita akan mulai kelas pada malam hari ini. Saya mau share screen, baik. Oke. Saya bisa share screen, dan apakah teman-teman bisa menangkap dengan baik materi saya, gambar saya? Oke, bisa ditangkap ya? Oke, sip. Clear. Baik, kita mulai ya teman-teman. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tolong tulisnya di kolom Q&A ya, ada atau di kolom chat nanti. Kita akan jawab nanti setelah saya pemaparan, dan misalnya ada hal yang belum bisa saya jawab di sini, nanti bisa DM saya di Instagram, nanti kita bisa ngobrol di sana, dan saya pasti akan balas. Baik teman-teman, tadi saya sudah banyak membaca komentar atau jawaban dari teman soal kenapa Anda belajar basic. Kurang lebih kalau tadi saya menangkap ada yang baru beli kamera, kemudian ini yang saya tangkap yang kayaknya sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Dari mana saya harus belajar? Memulainya dari mana? Oke, memulai belajar fotografi dari mana? Memulai belajar basic foto dari mana? Nah, ini juga akan saya sharingkan pengalaman saya selama ini, selama belajar foto, dan melalui tahap-tahap juga yang mungkin akan saya paparkan ini. Jadi tahapan-tahapan ini yang saya lakukan, yang saya pernah jalani. Nah, ini saya kerap dapat pertanyaan ataupun melalui chat, Mas, saya baru saja beli kamera, kemudian saya ingin belajar foto, bisakah dibantu, dari mana saya harus memulai? Nah, ini sebuah pertanyaan yang memang menjadi kebingungan kita bersama saat kita mau memulai belajar foto, terutama belajar foto. Hal yang sama saya lakukan, hal yang sama pernah saya alami ketika saya harus belajar. Bahkan memulai sesuatu dengan kebingungan. Saya harus foto bagaimana sih? Alat saya lebih bagus dari teman saya, tetapi hasilnya kok lebih jelek. Alat saya lebih canggih, apa hasilnya kurang baik dari teman saya yang alatnya di bawah saya, lensa saya lebih oke, tetapi kenapa saya kok tidak bisa menghasilkan foto sebaik dia? Bahkan ketika motret bareng itu berdampingan, hasilnya kok beda. Itu pernah saya alami dan pernah mengalami hal semacam itu. Dan ini menjadi kebingungan saya, kemudian saya harus belajar dari mana. Waktu itu kemudian saya mengambil banyak pelajaran, baik privat, kursus, dan pendidikan, serta bergabung di komunitas, kemudian berlatih terus. Dan hal ini yang kemudian saya buat sebagai diagram. Nah, belajar fotografi. Pertama, kita harus memiliki pemahaman terhadap teori. Memiliki pemahaman terhadap teori. Teori apa? Ya, memahami dasar fotografi. Mengenal kamera dan peralatannya,
memahami segitiga exposure, white balance, komposisi dasar, dan sebagainya. Hal penting ini yang harus kita kuasai lebih awal. Pemahaman teori fotografi, kita tahu menggunakan kamera, DSLR, mirrorless, kemudian full frame, ada kamera medium format, ukuran sensor, kemudian bagaimana menghasilkannya, kemudian berbagai macam jenis lensa, ada lensa fix, ada lensa wide, kemudian ada lensa zoom. Ini kegunaannya untuk apa, macamnya apa, kemudian efeknya terhadap pemotretannya apa. Kemudian juga kita tahu banget harus mengenal segitiga exposure. Di dalam segitiga exposure itu yang paling basic harus kita ketahui dalam pemahaman teori fotografi. Karena tidak, kita tidak akan dapat melakukan pemotretan dengan baik dan benar. Karena ini menjadi dasar ketika kita menguasai, mulai memahami teori. Oh, kalau saya menggunakan ISO besar seperti ini, kalau saya menggunakan FA besar seperti ini, kalau saya menggunakan shutter speed yang angkanya gede seperti ini. Ini adalah memahami teorinya dulu, memahami teorinya, kemudian kita nanti kemudian dilanjut kepada sebuah belajar teknis. Ini yang menjadi konsentrasi kita ketika kita harus memulai atau ketika bagaimana kita harus mulai belajar fotografi. Oke. Baik. Dan ini merupakan proses bertahap. Ya, ini proses bertahap yang melibatkan ketiganya. Dan penting juga kemudian dalam mengenal segitiga exposure itu, kita lebih banyak belajar di sini karena ini menjadikan semuanya foto kita tahu pada posisi di mana over, di mana under, di mana correct exposure. Ataupun kita mau buat foto yang memang sesuai dengan kehendak kita. Kemudian sisi yang lain yang perlu dipelajari adalah karena ketika kita motret itu kait dengan apa yang namanya pencahayaan, dan cahaya itu punya warna. Kemudian foto kita juga nanti kalau kita lihat ada warnanya, yang putih kok tidak putih, yang hitam kok tidak hitam, kemudian merahnya kok tidak merah, bagaimana membuat merah pekat, dan lain sebagainya, itu juga terkait dengan white balance. Satu teknik saja yang kita kuasai itu akan satu teknik yang kita lewatkan dalam pemahaman misalnya segitiga exposure itu akan mempengaruhi keseluruhan hasil. Misalnya kita amat terhadap ISO, itu juga kita nanti akan menjadi kurang sempurna dalam pemilihan mendapatkan hasil yang baik. Juga komposisi dasar, belajar komposisi dasar. Komposisi banyak sekali kita googling diajarkan bagaimana melatih komposisi mulai dari 3 bidang. Bahkan di kamera kita diberi garis yang menunjukkan garis imajiner sebagai sebuah untuk membuat titik-titik di mana kita akan menempatkan objek kita pada titik tersebut sehingga enak dan sedap dipandang mata. Mulai belajar untuk membuat komposisi sendiri, menciptakan rasa sendiri, yang mungkin terkesan aneh, tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang kita terus geluti dan orang mungkin juga akan menyukai, dan akhirnya menjadi ciri khas kita, menjadi stereotipe kita dalam memotret. Oh, ini ciri khas fotonya si A, ini ciri khas fotonya Tosol seperti ini. Nah, ini menjadi hal yang kemudian membuat kita semakin memahami teorinya, kemudian kita akan tahu
oh kalau teori dasarnya begini, ini akan dibuat seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita paham teori, jangan lupa teknik. Orang bilang teknik itu nomor sekian, ya memang. Tapi kalau kita tidak tahu teknik, kita juga akan kebingungan dalam memotret. Masa tidak tahu gampangannya tombol harus mengubah HL untuk apa, kemudian mana tombol untuk mengunci fokus, itu tidak tahu, itu kan juga menjadi sebuah yang kesalahan fatal yang sebenarnya kita bisa hindari ketika kita tahu bagaimana harus belajar teknik. Mempelajari teknik fotografi itu kita misalnya mempelajari mode pemotretan, mode-mode yang ada di kamera, mode apa saja yang ada. Mode yang dipakai dalam pemotretan misalnya ada mode program, ada auto, ada shutter priority, ada mode manual. Mana yang mau kita pakai dan fungsi masing-masing itu apa? Kemudian bagaimana mengoperasionalkan, dan itu pasti akan saling terkait dengan yang namanya tadi yang kita pahami sebelumnya, yaitu memahami segitiga exposure. Mode PSAM itu landasan teorinya juga bagaimana kita memahami segitiga exposure. Kemudian kita belajar fokusnya, taruh fokusnya di mana, kanan, kiri, atau memindah fokus di mana, itu teknik. Orang kadang nggak tahu bagaimana memotret. Sudah fokus di satu titik, tetapi kita abaikan titik yang lain, karena sebenarnya itu yang poin yang penting. Padahal kalau kita pahami akan menjadi sebuah kesalahan. Kemudian kita juga bisa belajar bagaimana memotret long exposure. Kemudian kita juga bisa harus mempelajari jenis fotografi dan teknik spesifik. Misalnya teman-teman suka foto landscape. Foto landscape itu tidak hanya soal semata kita datang memotret pemandangan, tidak. Kemudian kita melihat foto-foto yang begitu dramatis itu dibuat bagaimana toh kok airnya bisa mengalir begitu lembut. Nah, itu pemahaman kita juga tahu tentang filter, tahu tentang tripod, tahu tentang pilihan F, dan kita misalnya juga belajar portret. Saya suka fotografi portret, apa yang saya butuhkan, bagaimana mempose orang, bagaimana mendirect orang, bagaimana mengatur pencahayaan. Ini juga menjadi sesuatu yang teknik yang harus kita kuasai. Selain itu, baca buku manual juga lebih penting. Karena kadang keengganan kita membelajar buku manual ketika kita menghadapi problem di bagian teknik, kita akan menjadi bingung. Salah satunya yang termudah adalah yang sering saya hadapi adalah ketika muncul di kamera muncul gambar terkunci. Mereka sudah bingung, ini bagaimana kok fotonya muncul gambar kunci, padahal sebenarnya tidak sengaja mereka sudah menekan sebelumnya. Nah, ini ada di dalam buku manual bagaimana ketika kita harus lock sama unlock sebuah fitur di foto, di kamera. Dan banyak lagi yang harus kita kuasai tentang teknik, itu belum nanti tentang teknik lighting, kemudian juga teknik lainnya yang banyak sekali. Sebenarnya kita belajar foto itu runtutannya panjang dan tidak hanya seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan kita bisa. Saya pernah dimintai, Mas, saya mau kursus sama dengan kursus kursus basic fotografi. Ada jaminannya saya bisa motret nggak? Oh, jaminan Anda bisa motret sekarang aja tanpa kursus Anda sudah bisa motret. Tetapi ketika Anda harus belajar sama saya tidak bisa menjamin bahwa Anda bisa motret sesuai namanya keinginan saya. Tetapi kalau memotret berdasarkan teknik, saya bisa mengajari. Berdasarkan teori, saya bisa mengajari.
Dan disitulah kemudian banyak sekali yang harus dipelajari. Apakah Anda sanggup? Nah ini juga sebuah tawaran yang awalnya menggebu-gebu berapapun mas privat saya akan bayar. Oke, nanti saya jelaskan. Begitu saya kasih semacam silabusnya, semacam silabusnya udah muntah duluan. Ini mas yang harus dipelajari banyak banget. Ya iya, kalau kamu menguasai dengan baik dan dengan tahu bagaimana tentang fotografi, hal-hal yang teknis ini sudah cukup rumit. Kamu siap enggak? Aduh, ya. Nah ini juga harus menjadi pilihan bagaimana harus mengembangkan diri dalam belajar fotografi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan penting adalah praktek yang berkelanjutan. Berlatih dalam berbagai kondisi cahaya. Itu setelah kita tahu segitiga eksposur, memahami segitiga eksposur, kita melatih dengan berbagai kondisi cahaya, terang, gelap, di dalam ruangan, di luar ruangan, dalam kondisi minim cahaya, dalam kondisi cukup cahaya atau bahkan cahaya berlebih. Ini kita juga harus bisa mengontrol bagaimana memanfaatkan alat yang kita punya yang bernama kamera untuk memotret. Kemudian kita juga harus mengeksplor gaya fotografi pribadi seperti tadi. Kita menciptakan rasa sendiri sesuai yang menjadi stereotipe kita, yang menjadi nilai unggul kita. Kalau kita lihat banyak fotografer itu memiliki nilai unggul sendiri-sendiri. Kalau teman-teman mau cermati, si A, oh ternyata sukanya begini, si B sukanya begini, si C sukanya begini. Dan mereka misalnya baru dalam satu genre, misalnya genre potret atau pre-wedding. Itu dalam satu genre ada yang suka terang, ada yang suka gelap. Belum di landscape, belum nanti di potret, belum di street. Itu nanti teman-teman harus melihat, aku suka di mana dulu. Kalau tidak kesukaan di situ, jangan belajar itu dulu. Belajarilah yang suka. Saya dulu dari dulu suka motret model, suka. Saya kemudian akhirnya suka foto portrait. Bahkan dulu diajak foto landscape juga bisa foto landscape karena paham tentang teori dan tekniknya. Tetapi tidak suka, karena tidak menyukai, ya tidak apa-apa. Passion kita mana? Traveling. Oke, kita suka foto-foto traveling, ya kita buat foto-foto traveling. Passion kita suka nyetrit, ya kita nyetrit. Kita buat foto-foto street bagaimana kita mempraktekkan teori-teori tersebut atau teknik yang kita kuasai untuk membuat foto street. Jangan lupa bergabung dengan komunitas teman-teman. Bergabung dengan komunitas memang ada banyak plus minusnya. Tapi paling tidak ketika kita gabung udah jangan pikirin minusnya. Kita cari plusnya dulu aja. Ketika kita bareng foto komunitas itu ngadain foto bersama, hunting bersama. Kemudian kita di situ kita belajar. Ya mungkin ada teman-teman yang pelit ngajarin, ya udah gitu aja. Pakai F ini angka sekian jadi tidak semudah itu juga kali. Tetapi paling tidak kita tahu, oh untuk foto semacam ini, pencahayaan semacam ini saya harus menggunakan ini. Kemudian coba, mas dari sini kita bagus, dapat angle bagus. Terus kemudian ada yang mengarahkan, kamu udahnya ke sana, menghadap sini. Oke, kamu lihat ke sana. Ini ketika kita bergabung dengan dengan komunitas, banyak yang kita pelajari. Ikut ke komunitas street, foto street, gabung. Motret street, di situ diajari bagaimana menunggu momen, bagaimana memotret orang di jalan supaya tidak ditabokin, bagaimana mengambil secara diam-diam sehingga mendapatkan foto candid yang bagus. Di situ belajar bareng. Di komunitas kita banyak bisa berinteraksi. Komunitas yang baik pasti akan memberikan informasi dan akan menjalin interaksi yang baik kepada komunitasnya. Dan ini saya alami ketika saya harus bergabung dengan komunitas, bahkan mempunyai komunitas, terus kemudian hunting itu menjadi sebuah makanan mingguan untuk menciptakan foto-foto yang baru, di mana kita bisa hire model, di mana kita cari lokasi, kemudian lensa apa yang kita siapkan, kemudian misalnya mau nyetrit besok rencana street di mana,
misalnya mau produk, kita bareng-bareng patungan beli produknya, kemudian beri peralatannya, itu menjadi pembelajaran bersama yang bermanfaat. Asik ketika kita mempunyai komunitas atau teman-teman yang sepaham dengan kita dan kita bisa belajar bareng. Bahkan kemudian di komunitas kita bisa belajar kritik foto, mengkritisi foto satu sama yang lain. Saya misalnya hari ini penampil, saya tampilkan foto ini, kemudian ya biarlah teman-teman menilai selera mereka, menilai foto kita sesuai selera mereka. Sehingga kita bisa apa? Dapat input, dapat masukan. Khasanah kita diperbanyak, kemudian literasi kita diperbanyak, informasi kita diperbanyak oleh mereka yang menilai. Kalau kita ingin membuat foto, oh ini seperti ini. Menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini, menurut si C. Ya tidak harus diturutin semua, tapi ambil yang sesuai dengan yang saya sukai, yang hampir sama saya sukai. Tetapi masukan itu penting buat kita. Komposisimu begini, secara teori komposisimu ini harusnya pakai sepertiga bidang, atau pakai golden, atau pakai komposisi yang lain, banyak yang kamu bisa pelajari di situ. Nanti akhirnya teman-temanmu akan mengeluarkan informasi dan kemampuannya untuk memberikan informasi ke kita yang kita bisa belajar secara langsung. Tidak kalah pentingnya karena dalam sebuah foto itu kita juga harus yang namanya belajar editing. Editing itu penting, nggak penting. Walaupun kadang kita menampilkan foto kita SOOC, tapi kadang ada hal yang penting harus kita lihat sebelum kita bisa menampilkan foto kita secara SOOC benar. Adakah hal-hal yang harus kita hindari? Nah, dalam proses tertentu, kalau misalnya dalam industrial, proses setting itu adalah hal yang mungkin harus tahapan yang harus dilewati, karena harus memilih, menseleksi, kemudian mengurangi, menambahkan, kemudian bisa menghilangkan. Nah, ini menjadi penting kalau kita belajar editing. Hal yang lain, perbanyak referensi foto. Referensi foto bisa dari mana saja, dari Pinterest, dari Instagram, dari majalah, dari googling dan lain sebagainya. Belajar dari buku, belajar dari YouTube. Dan ini adalah merupakan praktek yang berkelanjutan. Dan inilah ketika sebuah pertanyaan, dari mana saya harus memulai belajar fotografi, ini menjadi sebuah jawaban yang mungkin Anda bisa lakukan, yang bisa Anda praktekkan. Mas, saya kesulitan. Ini kesempatan ketika ada webinar semacam ini untuk dimanfaatkan. Karena apa? Ini kita juga menggali. Anda mendapatkan sharing informasi dari saya. Penting tidak penting, Anda mungkin akan ada 1-2 hal yang akan Anda terima, oh akhirnya memberi sesuatu clue, oh iya ini yang saya butuhkan. Mungkin tidak semuanya, tetapi paling tidak ada yang menjadi penting buat kita untuk terus kemudian praktekkan, kemudian pelajari secara detail. Nah, ini teman-teman, saya hanya akan membahas mengenai pemahaman teori segitiga exposure, dan itu pun tidak secara mendetail, saya harus menyampaikan secara sekilas dalam hal-hal tertentu. Baik, saya lanjutkan. Nah, bila teman-teman, maaf sebentar, saya minum dulu. Baik, saya lanjutkan. Bila teman-teman memahami tadi, memulai belajar teori tentang segitiga exposure, ini adalah langkah awal yang mungkin saya akan sharingkan. Jadi untuk menguasai sebuah kamera yang Anda operasionalkan, Anda dihadapkan pada tombol-tombol, pada mode-mode di mana Anda harus men-style bagaimana mengatur ISO, bagaimana mengatur diafragma, dan bagaimana mengatur shutter speed.
Yang menjadi kebingungan kebanyakan orang adalah di sini ketika saya bertanya, kenapa bingung soal shutter speed? Kenapa kamu bingung soal diafragma? Kenapa kamu bingung soal ISO? Iya, ketika saya mengurangi kecepatan itu kecerahannya nambah. Ketika saya mengecilkan angka diafragma itu semakin cerah, semakin terang, dan kadang over. Ketika saya naikkan angkanya ISO, kenapa semuanya menjadi terang? Kenapa semuanya kalau saya ubah kadang menjadi terang, kadang menjadi gelap? Nah, mereka itu sebenarnya punya peran masing-masing. Peran dalam menghasilkan exposure yang korek. Nah, ketika kita menggunakan shutter speed di sini ini ringkasannya. Shutter speed kita bisa mendapatkan apa? Dengan menggunakan shutter speed kita bisa menggunakan ini untuk mendapatkan objek yang tajam. Kemudian motion blur, dapatkan pencahayaan yang kita bisa kurangi. Kemudian kalau pada angka shutter speed yang tinggi, itu apa yang kita dapatkan? Ini kita bisa lihat di diagram ini sebenarnya. Kemudian kalau kita menggunakan F angka yang besar itu untuk apa? Kemudian kita menggunakan F angka yang angka besar itu apa dapatnya? Ini di sini kita bisa nampak dan lihat. Kemudian akhirnya apa? Goalnya ya exposure yang korek. Sekarang kalau kita bicara shutter speed itu kita bicara soal motion, sebuah pergerakan. Kalau kita pengen objek kita freeze, tajam, itu biasanya menggunakan shutter speed dengan angka yang tinggi. Tetapi ketika kita pengen membuat efek pergerakan itu ada motionnya, kita menggunakan shutter speed yang rendah. Dan tentu saja tingkat ketajamannya menjadi berkurang. Ketika kita tambahkan shutter speed angkanya menjadi besar, itu tentu akan cahayanya akan berkurang. Ketika kita kurangi shutter speednya, misal dari 1/250 menjadi 1/30, itu akan menjadi lebih terang. Jelas bacanya ya di sini. Kemudian kalau kita menggunakan shutter speed yang angkanya rendah, misalnya 1/4, itu kita dapat mendapatkan hasil yang motion blur-nya dapat. Beda ketika kita menggunakan shutter speed yang tinggi, itu kita bisa merekam objek pergerakan itu bisa freeze. Jadi sekali lagi ketika kita bicara shutter speed, inilah keuntungannya. Ini keuntungannya yang kita bisa gunakan, kita bisa dapatkan, kita bisa manfaatkan. Kita mau motret apa? Kemudian ketika kita bicara ISO itu terkait dengan sebenarnya kualitas image kita akan seperti apa. Kualitas image, nah ini terkait dengan misalnya kita mau cetak. Kalau ISO rendah itu kita bisa mendapatkan istilahnya grain-nya itu rendah. Dan di sini dot yang mengganggu itu ketika kita menggunakan ISO tinggi itu akan muncul bintik-bintik itu akan terkurangi ketika kita menggunakan ISO rendah. Dan ketika dicetak pikselnya menjadi bagus. Tetapi ketika kita menggunakan ISO tinggi, otomatis misalnya mau dicetak besar, itu akan sangat mengganggu. Karena titik-titik yang muncul itu akan
mengganggu hasil foto kita, kecuali memang itu diinginkan. Nah, ini penggunaan itu tentang kualitas foto. Tetapi ketika misalnya kita mau pakai di media sosial, kadang ISO tinggi itu tidak nampak apa namanya grain-nya, noise-nya nggak nampak. Sehingga sini kita bisa melihat hasil foto kita menjadi lebih baik ketika kita menggunakan ISO rendah. Ini. Nah, kemudian ketika kita menggunakan pilihan F angka yang misalnya angkanya itu kecil, berarti misalnya f1,8 kita bisa bikin foto bokeh. Dan kita bisa banyak dapat cahaya karena bukanya besar. Ketika kita menggunakan angka yang besar, F angka yang besar, kita mendapatkan detail yang baik dari sudut kanan, misalnya sudut kiri, sisi kanan, sisi kiri, atau gampangannya area fokusnya lebih luas daripada area fokus ketika kita menggunakan F angka yang kecil. Oke ya. Kemudian di F angka ini kita juga bisa membuat konsentrasi misalnya siang, malam. Pada malam kita bisa membuat menjadi terang, pada kondisi terang kita bisa membuat pemutaran seolah-olah pada kondisi yang kurang cahaya. Malam itu bisa buat dramatis dan sebagainya. Ini adalah pentingnya kita memahami sebuah teori dari fotografi. Tujuannya untuk ini, tujuannya untuk ini, tujuannya. Ini belum dalam. Ini baru di permukaannya, masih bisa kita gali lagi dan masih banyak yang bisa kita pelajari setiap angka-angka yang disajikan di sini, shutter speed, aperture sama ISO. Misalnya dalam pemotretan studio saya harus menggunakan ISO pilihan 400. ISO 400 kenapa? Karena mungkin shadow dan highlight bisa terkontrol dengan baik daripada ketika saya menggunakan ISO 200 atau ISO rendah karena nanti terlalu pekat shadownya. Atau ketika saya menggunakan shutter speed 125 dalam pemotretan menggunakan lighting. Kenapa? Karena 125 itu kita harus sesuaikan dengan synchro speed yang ada atau bahkan 250. Synchro speed kamera kita berapa? Nah, kemudian misalnya kita mencari sweet spot lensa kita itu ketajamannya di angka berapa? Biasanya itu adalah 2-3 stop dari bukaan terbesar. Nah, misalnya bukaannya f2 berarti kira-kira sweet spotnya di antara 5,6 atau f8. Nah, itu kita juga perlu tahu. Masih ada hal yang harus kita tahu dan kita pelajari dari permukaan. Oke, next. Nah, kita bahas shutter speed. Hal yang menjadi fatal ketika kita memilih shutter speed yang salah adalah foto kita tidak bisa diperbaiki. Apa? Misalnya, saya mau motret itu dalam kondisi freeze, beku, ataupun detail, tajam. Tetapi saya menggunakan shutter speed rendah, sangat rendah, sehingga foto saya buram, atau foto saya ada motionnya, ada blurnya, saya tidak bisa mempertajam dengan baik foto saya. Saya salah dalam pemilihan shutter speed hingga tidak bisa diperbaiki hasilnya. Ini yang harus menjadi perhatian teman-teman dalam menentukan shutter speed. Hati-hati karena apa? Pilih yang sesuai. Kalau shake atau goyang, ya foto kita tidak bisa diperbaiki. Susah memang, ada alat editing memang, tetapi tidak sempurna. Nah, sebenarnya kecepatan rana itu untuk apa? Kecepatan rana itu bertanggung jawab atas dua hal.
Satu, mengubah kecerahan foto, tadi sudah saya sampaikan. Dan menciptakan efek dramatis dengan membekukan gerakan atau mengaburkan gerakan. Tadi penjelasannya di segitiga exposure sudah ya, di gambar itu. Kecepatan rana adalah pengaturan kamera terpenting yang harus dikuasai untuk mengambil foto yang bagus. Jadi dari tiga ini tidak satupun dari pengaturan lainnya yang mempunyai dampak langsung yang besar terhadap hasil akhir seperti tadi yang sebenarnya saya sampaikan ketika Anda salah memilih shutter speed. Fotonya menjadi rusak. Nah ini sebenarnya di ini aja, di balik tulisan ini ada foto yang saya buat secara blur. Ini shutter speed rendah. Ini kan susah kalau saya kemudian harus mengembalikan kepada foto misalnya harus foto yang benar-benar nyata, tidak ada blurnya semacam ini. Karena apa? Misalnya sebuah tidak sengajaan yang membuat foto kita menjadi blur semacam ini karena salah pemilihan shutter speed. Tapi beda dengan kesengajaan yang dibuat untuk membuat foto yang indah. Oke. Paham, pasti. Tadi shutter speed juga ketika kita shutter speednya angkanya tinggi, itu akan cenderung lebih gelap. Tapi ketika shutter speednya kita turunkan, itu akan menjadi lebih cerah. Dan ini nanti berkait dengan pengaturan yang lain. Ini contoh sebuah penggunaan shutter speed. Ini adalah sebuah ilustrasi. Misalnya saya mau memotret mbaknya ini correct exposure ataupun dia kelihatan berjalan dengan baik, dia freeze bergerak, itu saya harus menggunakan angka 1/250 second. Tetapi saya salah dalam memutar menjadi 1/5 second. Apakah foto saya bisa susah? Tetapi sekarang lagi di tren untuk membuat foto kayak itu gimana sih? Kok fotonya keren jadi ada gerakan-gerakannya? Oh, bisa Anda menggunakan shutter speed yang rendah atau Anda bisa menambahkan flash juga. Nah, ini teknik-teknik yang harus dipelajari. Dan ini menarik untuk kita ketahui. Oke ya, di sini paham. Nah, ini sebuah ilustrasi foto yang saya buat. Sebuah pergerakan yang berkali-kali dia memutar, kemudian saya abadikan. Ini juga bagian dari kita memahami sebuah teknik pemotretan. Karena kalau kita tidak paham bagaimana teknik semacam ini dibuat, ya ini kita lihat di sini second. Jadi dia mutar, lampunya klap. Kita tangkap dengan kamera. Oke. Ini saya buat dengan menggunakan kamera GFX. Ini juga, Mas, ya wajarlah kalau Anda bisa menggunakan kamera GFX untuk motret semacam itu. Kameranya bagus, lensanya bagus, alatnya sudah bagus. Sebentar. Apa yang kita kuasai adalah memahami teori, kemudian tahu teknisnya, dan saya belajar. Ini saya buat dengan kamera XA10 di sebuah pementasan tari. Ini dengan menggunakan kamera kamera XA10 dan lensa kit bawaannya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman paham teori, paham teknis, kemudian berlatih. Bisa menerapkan, saya beri kamera apa saja, saya beri lensa apa saja, tahu fungsinya, tahu cara penggunaannya. Jadi,
Nah, ini juga beda. Kameranya sudah beda lagi. Ini saya menggunakan SD4. Tadi GFX, XA10, kemudian ini XT4. Membuat foto-foto yang ada mesinnya dengan menggunakan memanfaatkan kecepatan rana yang rendah. Iya. Paham tekniknya ya tidak akan bisa, apalagi tidak mau praktek. Ya cuman sebatas angan aja, saya pengen motret semacam ini. Kalau cuman gitu aja saya bisa, tapi tidak pernah memotret, melakukan. Ya nggak bisa. Sekilas mudah, tetapi ketika kita menghadapi, kita eksekusi, kadang kebingungan itu muncul gimana ya. Nah, kalau tidak paham teori, tahu teknik akan menjadi susah. Ini aperture. Background ini saya buat fotonya menggunakan kalau tidak salah kameranya XT100. XT100, kemudian saya menggunakan lensa makro. Saya bokehkan, ini sebenarnya tanamannya di belakang itu hijau-hijau banyak banget dan kelihatan liar gitu. Tapi saya memilih satu fokus yang bagus, satu bunga yang menjadi point of interest, kemudian saya bidik dengan mengaburkan latar belakangnya, karena saya tahu bagaimana memilih F angka untuk foto ini. Akhirnya jadi foto ini. Nah, ini tadi terkait dengan pemilihan aperture. Jadi ukuran lubang di dalam lensa itu kita bisa sesuaikan dengan memutar ada yang di kamera, ada yang di lensa F-nya, f1.4, f2, f2,8 itu ada di bodi kamera. Ada yang nanti misalnya lensa-lensa XC itu tombolnya atau kit itu biasanya nanti muternya dialnya di kameranya. Ya, kita harus paham apa? Teknis lagi. Nih, ketika kita menggunakan pilihan F, sama ketika saya menggunakan shutter speed tadi, ketika F angka saya itu kecil, itu terang, ketika F angka saya besar, gelap. Shutter speed tadi apa? Shutter speed tadi kalau angkanya kecil, terang. Kalau angkanya gede, sepernya gede, itu jadi gelap. Ini masalah, kita juga bisa menggunakan ini sebagai bagaimana menentukan terang dan gelap sesuai dengan kebutuhan. Nah, supaya foto saya pengen terang, tetapi tidak shake, berarti saya harus padukan antara shutter speed dan F dan juga ISO. Ini contoh pemilihan ISO, F. Saya suka foto portrait, saya motret orang. Saya mempunyai lensa yang fix. Saya pakai lensa yang namanya 50 mili. Saya pakai saya pakai lensa 33 karena lensa itu cocok untuk portrait. Saya pakai lensa 33, kemudian saya pilih 1.4 untuk membuat latar belakangnya menjadi blur. Nah, point of interest-nya si model ini nampak kuat dibandingkan yang lain. Sehingga ini menjadi foto yang menurut saya modelnya menjadi lebih menonjol daripada lingkungan yang lain, sehingga kita mempunyai perhatian lebih, mata kita banyak perhatiannya ke area yang fokus daripada area yang blur. Ya. Begitu kita langsung melihat wajahnya, tapi tidak melihat latar belakangnya. Coba kalau ini saya foto detail semua, mungkin mata kita bisa ke bunganya, bisa ke daunnya dulu sebelum ke mukanya. Oke, next.
Ini saya foto dengan XM1, Bapak. XM1. Sekarang sudah XM5. Ini XM1. Dengan lensa 16 mili. Karena saya pengen dapat detailnya dan saya pengen membuat suasana menjadi sedikit dramatis, tidak terlalu terang, karena ini sebenarnya di bawah pohon rindang. Kemudian ketika kita di bawah pohon rindang, kemudian ada sinar matahari, kita bisa melihat sih cahaya tembus yang kemana, tembus-tembusnya kemana, kita bisa melihat pasti mata kita. Tetapi kalau kita foto belum tentu jadi. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana mengatur posisi eksposurnya, diafragmanya dan lain sebagainya. Dan ini yang saya lakukan adalah mengukur, karena saya tahu tekniknya, kemudian saya paham teorinya, saya mengukur supaya mendapatkan area yang agak gelap, kemudian masih ada terobosan-terobosannya, kemudian mukanya kok bisa terang, saya fill pakai reflektor atau flash bisa. Kenapa saya pakai F16 ya? Tadi saya katakan saya pengen merekam dramatisnya, saya pengen mendapat gelapnya. Ini kalau saya pakai F2,8 ya nggak tepat. Karena loh ini kan foto orang juga, kenapa nggak pakai 2,8? Lah latar belakangnya kan terlalu dekat. Saya tidak bisa dapat bokeh yang bagus. Ini posisinya tidur di bebatuan. Buat apa saya bukain? Saya pengen dapatin detail semuanya. Jadi itulah kenapa kita memilih F ini, kita menggunakan ISO ini. Ini kita harus paham. Nah, pemahaman ISO. Seperti kita lihat di contoh ini, itu ISO merupakan salah satu hal yang menentukan seberapa sensitif sensor terhadap cahaya sehingga mempengaruhi kecerahan dan eksposur foto Anda. Merubah ISO itu bisa mengakibatkan adanya perubahan warna, perubahan tingkat kecerahan. Ini contohnya ketika kita menggunakan ISO 800 dan ISO 100. Tingkat kepekatannya berbeda. Tingkat kepekatan warna foto yang kita hasilkan berbeda. Mungkin teman-teman selama ini tidak aware, asal tembak ISO aja, ISO-nya sekian. Tetapi ketika kita dihadapkan pada kondisi semacam ini, ya pun ternyata ketika saya harus menyesuaikan warna yang pas, saya harus hati-hati dan aware terhadap ISO juga. Selain juga nanti supaya tidak menimbulkan noise kalau mau dicetak gede. Kalau hanya untuk disimpan di memori kemudian tidak diupload kemudian di-up, ya beda lagi. Pemahaman ISO sederhana, tetapi mungkin ketika saking sederhananya itu kita mengabaikan bahwa perubahan ISO itu juga bisa dapat mengakibatkan perubahan tingkat kecerahan atau kepekatan sebuah warna. Nah, ini diambil pagi hari jam 5 lebih sebelum jam 6. Ini masih dalam kondisi gelap. Tapi cahaya di ufuk timur itu matahari sudah nampak. Biasnya sudah ada. Nah, kalau saya tidak naikkan ISO-nya, saya akan mendapatkan foto yang gelap. Ada yang mau tahu ini kamera berapa? XA10, teman-teman. Dengan kamera XA10. Uji Mangkret. Ini juga ketika saya tidak tahu harus mengatur ISO berapa di ruangan ini, saya harus melakukan berkali-kali, bukan sekali tembak jadi enggak. Ini saya di situ harus mengamati berapa ISO-nya, komposisi eksposur yang pas berapa untuk dapat menghasilkan foto ini. Jangan sampai nyala lilin itu enggak pas, keterangan bubar, warnanya putih, itu hati-hati dalam kontrol warna putih juga.
Nah ini nanti belum Anda belajar spot metering, kemudian evaluatif, kemudian center wide, itu penting juga dalam sebuah pemotretan. Nah, ketika saya mencoba melihat itu semua, belajar, kita kembali ke sini, kembali ke ini. Ketika saya sudah memahami teori, kemudian saya sudah memahami teknik, yang saya lakukan adalah penerapan praktek ini, penerapan dalam pemotretan. Nah, ini adalah hal-hal yang coba saya terapkan dalam pemotretan. Seperti sebelumnya memang sudah saya kasih contoh, tapi ini adalah beberapa hal. Misalnya, saya ini memotret makanan. Ini sudah disiapkan di plating. Kemudian saya akan mengaburkan bagian belakang. Kemudian saya harus menggunakan f berapa lensa apa. Atau apa lensa yang saya punya. Bagaimana saya mengambilnya. Kenapa depan saya kaburkan, kemudian area yang tengah yang fokus. Titik fokus di sini, kemudian area yang fokus. Nah, kita tahu teorinya bahwa pada kondisi tertentu ketika kita menggunakan pilihan F angka yang angkanya kecil, itu bisa mengakibatkan area di belakang atau di depan objek menjadi buram. Lihat pada gambar yang di atas F2. Itu ada dasar teorinya. Kemudian kalau kita paham, kita bisa melakukan. Dan itu akan muncul setelah kita melakukan berkali-kali, kita seolah-olah sudah menyatu dengan kita. Next. Ini blur. Karena ini akibat pemilihan F angka. Potret orang, saya pengen belakangnya bokeh. Mas kok 3,2 bokeh banget ya? Karena saya menggunakan lensa apa? Tele. Nah, pemahaman hal kecil ini juga harus kita ketahui. Oh, saya menggunakan lensa tele misalnya dengan lensa yang zoomnya biasa, lensa fit biasa, kita akan menghasilkan efek bokeh yang berbeda. Ini menarik untuk terus kita pelajari. Tidak ada habisnya sampai sekarang, masih tetap belajar. Bagaimana AF-nya bekerja, bagaimana sistemnya bekerja di kamera tersebut. Kamera baru pasti ada sesuatu yang baru untuk bisa kita pelajari. Ini misal contoh juga bokehnya. Oke, saya lanjutkan aja lagi. Nah, penggunaan shutter speed tinggi. Kenapa kita membuat foto yang seperti ini ya? Karena kita bisa memanfaatkan shutter speed yang tinggi. Kalau shutter speed rendah mungkin kita tidak bisa dapat menangkap karena ini cepat banget. Ini shutter speednya. Kalau kita menggunakan shutter speed rendah, ya kita hanya mendapatkan motionnya aja, tidak dapatkan detail semacam ini. Dapat detail ini enggak dapat. Ini aja masih kurang freeze. Nah, beda lagi ketika kita motret produk, misalnya. Saya harus mendapatkan detail semua. Ya pakai F11, ini pakai ST20 waktu itu. Pakai F11 supaya apa? Saya dapatkan detailnya dari objek tersebut yang saya foto. Loh, saya pakai F4, area di belakang katanya ketika pakai F4 bisa tajam semua. Iya, kalau itu secara sejajar. Ini yang tulisan kenangan ini tidak sejajar, agak jauh ke belakang. Makanya yang fokus area depan, bukan area yang belakang. Ini agak blur. Orang ini sudah kelihatan blur, tidak fokus. Karena apa? Jauh letaknya, jadi posisinya itu kayak segitiga. Segitiga, makanya yang searah ini akan fokus, yang di belakang akan kelihatan nampak blur. Hati-hati pemilihan hal semacam ini. Nih, F4.
ketika kita coba lihat di sebuah landasan teorinya ketika pakai F4 itu area yang fokus itu di depan di belakang sudah mulai blur. Nah, ketika kita menggunakan F angka yang lebih tinggi mungkin area fokusnya akan lebih luas lagi. Loh, ini kok payungnya muter, mbaknya freeze. Nah, juga bahwa di kamera kita itu ada IBIS yang kita bisa gunakan. IBIS memperkuat atau misalnya pada kondisi tertentu itu bisa kita paling gampang menahan sebuah goncangan pada sebuah pemotretan. Ini saya pakai 1/10 second, mbaknya masih sedikit freeze, kemudian payungnya muter. Nah, kenapa saya pakai kacamata? Supaya ini juga sebenarnya sebuah hack. Kalau matanya kelihatan tanpa kacamata, nanti mungkin akan kelihatan ada buremnya, kelihatan goyangnya. Ini satu speed rendah, jadi tidak fokus. Tapi kacamata itu fungsinya menutup, sayangnya tidak hitam pekat, menutup mata supaya nanti tidak seolah terlebur sehingga fotonya tidak tajam ke mata. Ini menjadi teknik juga yang harus kita ketahui. Juga membuat bokeh. Nah, pilihan F angka ini juga menentukan bokeh yang paling mudah. Nah, kalau membuat bokeh bulat-bulat kayak gini, carilah di mana cahaya daun-daun di belakang itu terkena matahari, terkena bias sinar matahari, sehingga titik-titik cahaya yang ada di belakang itu bisa membulat semacam ini. Jadi ini salah satu trik juga jika kita ingin bokeh cantik ya seperti ini. Ini juga, ini kameranya pakai SA2, saya dapat background putih itu dari chef-nya pas nunduk. Jadi secara tidak sengaja chef-nya nunduk, pakai topi chef yang tinggi putih itu, nah pas jadi background di makanan ini. Ini menggunakan shutter speed rendah, pada siang hari shutter speed rendah. Loh kok bisa? Ya bisa, karena menambahkan filter ND. Tadi di teknis kan sudah saya sampaikan, kalau Anda belajar fotografi misalnya landscape, Anda menguasai tripod, filter ND, fungsinya untuk apa? Ini penting. Kembali lagi kepada sebuah teori tadi. Baik. Ini karena teknik yang saya buat. Shutter speed rendah. Ini juga, ini kalau tidak salah menggunakan kamera, ini X10 juga. Saya banyak menggunakan kamera foto dengan kamera X10 yang oke juga ya. Ternyata, menurut saya sih. Jadi ini adalah shutter speed rendah. Kalau ini tidak pakai filter, bedanya apa? Karena ini sudah maghrib, sudah malam. Kalau tadi foto yang ini itu siang, sehingga saya bahkan filter. Kalau ini malam, nah kan malam cahayanya rendah, cahayanya kurang banget. Kemudian tanpa perlu ND saya bisa menggunakan shutter speed yang rendah untuk mendapatkan efek motion yang lembut di airnya. Kalau ini siang, saya harus menambahkan filter ND supaya redup. Jadi ini meredupkan cahaya, kemudian di-set di shutter speed yang rendah. Ini di pantai dekat Bandara Jia. Ini tadi yang saya ulas di depan tadi. Ini foto di Ramayana, Prambanan. Ini foto orang menari kijang, waktu itu di sekolah kijang. Nah, saya bosan dengan foto yang karena beberapa kali saya motret di situ, kok gerak freeze terus ya, foto yang menari biasa kita bisa lihat. Saya bereksperimen dengan menggerakkan kamera saya dan shutter speed rendah, dan hasilnya menurut saya oke juga. Ini bagaimana menangkap
sebuah rim light, kita juga harus tahu ketika memakai ISO berapa yang pas, jangan sampai ISO-nya ketinggian di dalam kondisi semacam ini nanti putihnya hilang. Kemudian shutter speed-nya juga harus tepat. Kenapa kita ukur, kita eksperimen di situ, karena kita tahu bagaimana harus merubah-rubah itu semua menjadikan komposisi yang pas. Ini juga dengan XA5. Ini bahkan pakai auto kalau nggak salah saya pakai mode auto di XA5. Nah, bahkan ketika saya motret orang menggunakan pilihan lensa 56, ini kameranya X-T100, saya f22, tetap fokus di wajah. Ini SOC. Enak, karena kita tahu bagaimana harus memotret. Siap. Ini juga kita setting bagaimana belajar pose, bagaimana belajar mendirect anak-anak kecil itu tidak mudah, dia sesukanya. Nah, bikin dia ceria aja sesukanya, lalu tunggu aja kamera jepret. Memotret makanan agar lebih indah bagaimana ya. Ini saya foto dengan kamera apa ya waktu itu, ST30 kemungkinan. Jadi, ST30 ini. Pakai lensa makro 60 mm. Dapat detailnya ada, warnanya dapat. Bagaimana mengatur ISO, bagaimana mengatur shutter speed. Karena handheld juga harus mampu menahan gerakan. XT30 belum menggunakan IBIS. Nah, baik. Ini teman-teman beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya stop share screen dulu. Dan ini sudah jam 8:07. Saya akan lihat di Q&A dulu, beberapa mungkin ada pertanyaan, dan nanti akan saya pilih untuk dijawab. Oke, Kak, saya mau beli kamera pertama saya untuk job foto dan video. Budget saya sekarang cukup beli XM5. Nah, apakah beli XM5 watt dan cukup untuk keperluan wisuda dan lomba? Lah, kalau hanya untuk kebutuhan foto itu cukup, lebih dari cukup. Saya sudah memakai XM5, saya sudah beberapa kali membuat bahkan foto video. Mau seperti apa fotonya, bahkan dia sudah 6K kan, 4 to 10 bit. Kebutuhan foto 26 megapiksel cukup enggak? Mau edit seberapa? Kalau secara kebutuhan sangat mencukupi, tetapi kembali lihat secara, kalau saya paling tidak minimal ya yang hampir sama dengan itu untuk sebuah pekerjaan, untuk job itu ya XS20 misalnya. Tapi kalau salah satu kamera itu dibuat, mereka mempunyai target pasar, kemudian tujuannya untuk apa. Paling tidak kita bisa lihat bahwa di salah satunya bahwa di sini untuk vlogger. Tadi kemampuan videonya sangat mencukupi, kemampuan fotonya sangat mencukupi. Semoga menjawab. Untuk memotret landscape dan arsitek lensa dengan focal length berapa yang cocok? Nah, kalau memotret arsitektur itu harusnya paling tidak teman-teman memilih lensa yang tidak mengakibatkan munculnya distorsi. Itu yang penting. Nah, kalau focal length biasanya
kalau di lensa-lensa kita itu antara 10-24 itu bisa menjadi pilihan. Kalau kameramu APS-C ya, kalau di GF itu di medium format itu 23 mili sangat cukup. Sebentar ya teman-teman. Oke ya, itu bisa menjadi pilihan. Oke. Malam Bang, mau bertanya kira-kira apa saja indikator seorang amatir beranjak menjadi profesional dan dapat dikatakan layak untuk menawarkan produk dan jasa fotografinya? Anda ada nggak orang yang sudah meminta jasa Anda untuk memotret? Lihat dari hasil karya Anda. Nah itu ukurannya. Ketika sudah ada salah satu ukurannya, ketika Anda sudah ada tawaran untuk membuat job, ya Anda, ya sekarang profesional apa? Profesional kita ketika dibayar dari hasil kerja kita. Kalau sudah ada orang yang menawarkan Anda pekerjaan foto yang hasilnya dia terima dan dia mau bayar Anda, ya sudah. Berarti itu salah satu indikatornya. Ini ada pertanyaan dari Agung Aji Santoso, apakah foto tari shutter speed-nya menggunakan pemotretannya menggunakan tripod? Iya, menggunakan tripod. Pemotretannya menggunakan tripod. Saya menggunakan tripod. Oke. Mas, mau cara menentukan weight balance yang pas untuk momen-momen tertentu itu gimana? Momen-momennya apa? Jadi momen-momen tertentu itu banyak momen kan berarti. Jadi atau dalam kondisi apa? Misalnya gini aja. Kenapa saya memilih kamera Fuji salah satunya ketika saya menggunakan auto weight balance-nya sudah jadi. Oke. Saya tidak kesulitan untuk menentukan weight balance-nya karena autonya sudah oke. Dan kemudian saya berpikir yang lain, memikirkan exposure, memikirkan konsep. Saya tidak lagi melihat itu. Toh misalnya saya memotret misalnya harus koreksi weight balance-nya, saya bisa memotret dengan RAW. Dan itu bisa saya koreksi dengan software yang sudah disediakan oleh Fujifilm. Atau bahkan kita bisa koreksi langsung dengan X-RAW converter di kamera kita. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau pilihannya yang sesuai apa? Ya, paling tidak teman-teman bisa main di Kelvin. Tadi kalau kebiruan kita bisa naikkan angka pilihan Kelvinnya ke angka yang lebih tinggi, misalnya 5.500. Kalau warnanya agak biru, pengen biru ya diturunkan di bawah 5.000. Itu pengaturan weight balance. Ada pilihan auto, bahkan ada white priority, ada ambient priority di kamera-kamera terbaru, dan juga ada pilihan Kelvinnya. Teman-teman, kenapa? Tadi saya sampaikan teorinya di awal tadi. Teorinya apa? Belajar weight balance. Kemudian ketika kita tahu, oh pada kondisi ini teknisnya tahu, praktekkan. Apakah teorinya sama dengan ketika kita praktekkan? Nah, disinilah kita mendapatkan yang namanya experience. Ketika experience itu kita jalankan, oh kita tahu bagaimana nanti harus menentukan porsinya.
izin tanya Om, kenapa kalau pakai flash bisa bikin motion blur? Oke, kemudian tapi kalau tidak pakai flash, foto selalu freeze walau shutter speed rendah. Shutter speed rendah selalu, motionnya seberapa yang diinginkan, blurnya seperti apa. Nah, kalau pakai flash, sebenarnya fungsi flash itu bukan bikin motion blur. Ketika cahaya itu nyala, flash shutter speed itu adalah akan membuat pergerakan menjadi freeze. Kemudian karena ada shutter speed yang rendah, makanya ada yang dibekukan oleh flash, kemudian ada pergerakan yang tidak ditangkap oleh flash, ada pergerakan yang masih kelihatan motionnya yang tidak ditembak oleh flash. Contoh ketika kita membuat foto motion tadi, foto saya yang berputar tadi, itu kalau teman-teman lihat di bagian yang kaburnya, yang pergerakannya yang tidak freeze, itu adalah karena menggunakan lampu kontinu, diterangi lampu kontinu. Tetapi di mukanya yang freeze itu adalah ditembak dengan flash. Jadi sebenarnya kalau flash itu fungsinya membekukan, menambah atau membekukan gerakan, bukan membuat blur. Yang membuat blur itu adalah shutter speed-nya, pergerakannya mau berapa pilihan shutter speed-nya. Nah, itu yang harus hati-hati dalam menggunakan shutter speed. Kita ingin membuat foto efek, tetapi efek bokeh efek blur, tetapi shutter speed kita sudah rendah, F kita terlalu tinggi, bisa jadi. Nah, itu dikoreksi lagi nanti, dilihat lagi. Tapi paling tidak, fungsi flash itu salah satunya membuat beku gerakan. Ya. Karena kecepatannya speed light-nya itu. Oke, ini ada yang minta mohon infonya tentang fungsi filter ND dan CPL sekilas aja. Kalau tadi saya jelaskan di foto saya tadi bahwa ketika saya memotret dalam kondisi terang dan saya ingin menurunkan tingkat kecerahan cahaya, itu saya akan nambahkan filter ND. Filter ND itu ada banyak pilihannya, dari ND8 sampai ND1000 misalnya. Pilihannya banyak, Anda mau yang mana? Kegunaannya beda-beda, semakin tinggi semakin pekat. Anda bisa memotret katakanlah misalnya Tugu Jogja pada siang hari terlihat lengang. Bisa. Hanya objek yang diam yang akan terekam. Dengan apa? Misalnya ND1000. ND1000 itu akan pekat banget, gelap, sehingga ketika orang lalu lalang, mobil lalu lalang, orang lewat lalu lalang, tidak akan bisa terekam di kamera. Biasanya Tugu lengang. Itu salah satu penggunaan filter ND misalnya, untuk menurunkan tingkat kecerahan pencahayaan suatu lokasi. Di video, penggunaan video, filter ND ini penting banget. Tapi misalnya teman-teman pakai pilihan F-Log. F-Log itu ISO-nya berapa? ISO-nya bisa 1200. F-Log 1, F2. ISO-nya bisa 1200. Sementara Anda akan menggunakan pilihan F angka 2,8. F angka 2,8, kemudian shutter speed-nya 2 kali fps, misalnya 60. Itu kalau shutter speed-nya 60, F 2,8, kemudian ISO 1200, di dalam kondisi terang akan out enggak? Akan terlalu terang enggak? Overexposure enggak? Pasti akan overexposure. Maka ditambahkan yang namanya filter ND, supaya apa? Supaya bisa menurunkan tingkat kecerahan cahaya sehingga tidak terjadi overexposure.
Kemudian fungsi CPL apa? CPL itu ini circular interpolarizer. Jadi fungsinya gini. Jadi ketika Anda menggunakan filter CPL ini akan membantu Anda dalam menurunkan atau menghilangkan highlight atau spot-spot cahaya yang terjadi misalnya Anda motret sebuah foto makanan, kemudian ada spot-spotnya. Nah, CPL ini akan sangat membantu untuk menurunkan tingkat kualitas highlightnya akan menjadi menurun. Misalnya untuk motret di air, misalnya Anda motret di landscape, motret, nah kemudian air itu akan menjadi kelihatan lebih cerah, lebih bening dengan memanfaatkan filter CPL ini. Semoga membantu. Kenapa SC3 pada suatu waktu mesti reset? Mesti coba cek baterai BIOS-nya. Oke. Sofi Minawanti, foto food yang terakhir itu pakai lampu studio, kalau pakai cahaya natural apa perlu naikkan ISO? Foto tadi saya foto di sebuah hotel itu menggunakan pencahayaan natural atau natural light, jadi semi outdoor. Jadi ISO-nya tadi 6400 kalau tidak salah ya. ISO-nya sedikit naik. Oke, ini ada lensa yang berbeda untuk bisa bikin bokeh. Oke. Tadi sudah saya contohkan sebenarnya kalau Anda menyimak, bahwa saya menggunakan f angka 3, misalnya, tadi 3,6, misalnya saya pakai lensa yang lainnya, misalnya lensa itu tele. Kalau saya misalnya menggunakan lensa yang bukan super tele, tadi kan lensa saya adalah 50-140. Misalnya saya pakai lensa 16-55, itu hasil bokehnya akan sangat berbeda ketika saya menggunakan tele dan menggunakan yang tidak super tele. Misalnya lensa zoom biasa. Ya jelas, karena apa? Karena jarak dan lensa itu di dalam panjang focal length itu menentukan juga bokehnya sebuah hasil foto. Pak, apakah ada buku referensi untuk fotografer pemula, terutama pemakai kamera Fujifilm? Saya tidak ada buku yang bisa dijadikan referensi, tetapi ketika Anda mencari buku-buku tentang basic fotografi, itu akan, saya nggak tahu apakah karangan Ence Jin itu masih ada, karena saya juga belajar waktu itu basic fotografi itu dari bukunya Ence Jin juga, kalau bisa Anda temukan, dan kemudian beberapa buku dari luar, dan saya mengumpulkan waktu itu banyak sekali literasi ataupun saya googling di internet, saya kemudian jadikan satu. Itu bisa di internet banyak banget. Kalau buku ya, saya itu yang masih saya ingat itu bukunya Ence Jin itu. Oke. Saya pilih dulu ya. Oke, ini saya pilih satu pertanyaan terakhir. Nah, ini penting. Cara mengatasi chromatic aberration pada lensa fix gimana, Pak? Salah satunya
jangan langsung bertentangan dengan matahari. Jangan backlight, itu yang disarankan, karena ketika backlight nanti akan muncul semacam fringing dan warna keunguan kalau kualitas optiknya rendah. Tetapi kalau lensa-lensa dan kualitas optik bagus, chromatic aberration ini akan sangat dikurangi. Misalnya pakai lensa 56 yang terbaru itu ketika dihadapkan pada misalnya kita foto daun backlight itu, nanti di tepian itu tidak akan muncul fringingnya atau chromatic aberration-nya. Itu salah satunya, jangan langsung berhadapan dengan matahari atau backlight. Apalagi di tepian-tepian yang Anda harus memotret detail. Mas, aku masih bingung memilih lensa yang cocok untuk street fotografi. Nah, saya seringkali mengikuti perjalanan Mas Bimo untuk motret street karena dia jagonya street, Bimo Pradityo. Nah, lensa itu kadang yang sering saya lihat, jadi dia pakai lensa 1855 f2,8, itu yang kadang dia pakai 23 mili, kemudian dia jarang pakai tele, kemudian 16 mili, kemudian 18 mili 24, itu yang kadang dia pakai. Nah, tergantung mau objeknya mau apa. Kalau dalam kesehariannya treat, aku melihatnya dia 1855. Yang kehila yang tadi pakai iya kamu. Oke, minta tips untuk foto studio. Saya kasih tips dari dasar. Kameranya apa dulu misalnya? Oke, kamera kalau untuk motret di studio, salah satu settingan yang di shutter speed-nya, Anda harus memilih synchro speed yang pas di kamera tersebut. Kalau di Fujifilm ada tanda silangnya, ada tanda yang disilang di shutter speed, itu adalah batas synchro speed-nya. Misalnya 125 atau 250. Satu itu. Kemudian yang kedua, pilih pada mode manual. Pasti pada mode manual kalau motret studio paling enak. Karena bedanya apa? Karena kita yang membuat, kita yang men-set cahayanya mau seberapa. Kita tidak tergantung dengan matahari, tidak tergantung dengan cuaca. Kita yang membuat atau menentukan eksposur di pencahayaan. Kita lampunya seberapa besar, kemudian menggunakan aksesoris apa. Kemudian kalau saya sering menggunakan ISO saya adalah ISO antara 100 sampai 400. Kemudian white balance yang saya pakai adalah antara Kelvin 5000 sampai 5300. Itu yang saya pakai untuk pemotretan studio. Kemudian kalau saya memotret produk-produk yang saya memotret suatu objek yang menampilkan warna yang real, saya pakai film simulation Provia. Tetapi ketika saya harus memotret misalnya ya untuk portrait dan sebagainya, kadang saya berkreasi di classic chrome, kemudian classic neck, nostalgic neck. Jadi banyak yang bisa saya variasi ketika tidak memotret. Kalau misalnya motret makanan, saya ya pilih Provia karena itu standar, warna standar. Saya motret baju, ya saya pilih Provia, warnanya standar. Oke. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Jadi terima kasih sudah bergabung, ini sudah jam 8.30. Yang sudah join malam ini terima kasih. Ada sekitar 260 tadi yang bergabung, dan sampai saat ini masih bertahan 181. Terima kasih yang masih bergabung. Dan bila ada pertanyaan, bisa nanti DM saya. Kalau mau diskusi, nanti bisa di yang belum
follow bisa follow di Instagram saya. Nanti bisa kita diskusi bareng dan semoga apa yang sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam, jaga kesehatan dan sampai ketemu.